Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita di kelas 9 tentang hosting dan domain. Beberapa minggu yang lalu Bapak sudah sedikit kasih penjelasan maupun juga sudah kasih catatan sama kalian. Bapak harap catatan tersebut sudah kamu salin ke buku catatan masing-masing, sehingganya kamu sudah punya catatan. Pada saat Bapak terangin, kamu nggak bingung lagi. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama itu adalah hosting. Kalau kita masuk ke dalam dunia cyber, maka kita akan selalu menggunakan alamat www. atau www titik nama situsnya, kemudian dot atau titik lagi berupa extensionnya. Nah, itu semua, alamat itu semua itu ada hubungannya dengan yang disebut hosting maupun domain. Nah, penjelasannya bagaimana? Oke, kita perhatikan penjelasan Bapak lebih lanjut. Ya, apa itu hosting? Kalau kita lihat secara Wikipedia, kalau kita searching dari Wikipedia, web hosting adalah suatu layanan bagi user yang berguna untuk menyimpan informasi, gambar, video, dan beberapa konten lainnya yang akan diakses via website. Jadi di sini maksudnya adalah penyedia atau tempat untuk menyimpan informasi berupa gambar, video, ataupun konten-konten lainnya. Itu dari Wikipedia. Lebih mudahnya di sini Bapak gambarkan adalah hosting adalah lokasi di mana file website diletakkan. Jadi lebih mudah pengertiannya adalah lokasi di mana file website diletakkan. Kalau kamu masih bingung juga, mungkin Bapak bisa gambarkan seperti ini. Sebagai contoh, kalau kamu punya rumah, pasti rumah kamu ada alamat dan juga ada tempat-tempatnya. Misalkan rumah kamu adalah Jalan Jenderal Sudirman. Di Jalan Jenderal Sudirman tersebut, maka itu ada lokasi untuk menaruh rumahnya atau bidang petak tanahnya itu. Misalkan di daerah Jalan Sudirman, tetapi di sebelah mananya Sudirman, karena Sudirman kan panjang, besar. Nah, tempat penyimpanan rumah tersebut itu disebut dengan hosting. Jadi di sini Bapak lebih mudah gambarkannya untuk kalian jenjang sekolah menengah pertama. Di sini Bapak gambarkan hosting adalah lokasi di mana file website diletakkan. Ya. Nah, di sini Bapak juga sudah jelaskan lebih mudahnya begini, website dianggap sebagai sebuah bangunan di mana bangunan tersebut akan didirikan pada kapling tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu. Nah, jadi seperti tadi Bapak gambarkan, bangunan tersebut ditaruh atau diletakkan di mana. Begitu juga dengan website. Website tersebut diletakkan di mana. Tempat meletakkannya itu disebut dengan hosting. Ya. Gimana? Sudah ada sedikit gambaran? Bapak harap hosting sudah punya gambaran ya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau tadi sudah kita bahas tentang hosting, selanjutnya adalah domain. Domain di sini Bapak bisa gambarkan adalah nama atau alamat dari sebuah website. Jadi misalkan contoh, pastinya kamu sudah pernah semua menuliskan sebuah alamat di browser kamu, www.google.com atau www.google.com. Nah, google.com tersebut itu disebut dengan domain, ya. Atau misalkan Bapak kasih contoh
www.budikeren.com. Maka budikeren.com itu disebut dengan domain, ya. Jadi yang kamu tuliskan itu adalah domain. Nah, domain tersebut itu disambung dengan yang disebut dengan hosting. Hosting itu ditaruh tempat menyimpan domain itu adalah hosting. Sedangkan domainnya itu adalah alamatnya. Ya. Jadi paling nggak kamu sudah punya gambaran domain itu apa, hosting itu apa. Nah, contoh misalnya kalau kamu pengen buat sebuah website atau mau buat domain, misalkan www.jessicakeren.com, maka jessicakeren.com itu adalah domain. Kira-kira sudah jelas ya? Oke, ada dua kategori untuk extension domain. Untuk extension domain, jadi setelah kayak tadi Bapak bilang jessicakeren.com, itu extensionnya adalah com. 3 huruf terakhir di belakang namanya itu adalah extension. Nah, dua kategori untuk extension domain. Yang pertama adalah TLD, top level domain, itu secara internasional, misalkan .com, .net, .org, dan lain-lain. Yang kedua secara regional, extension domain ID yang merupakan domain yang dikhususkan untuk regional Indonesia. Jadi bukan hanya Indonesia, negara-negara. Jadi per lokal, per negara. Contohnya di sini adalah .id, .co.id, .or.id. Jadi ada dua level untuk ekstensi domain, TLD dengan regional. Oke. Selanjutnya domain juga punya 3 level. Yang pertama adalah top level domain, second level domain, dan third level domain. Ya. Jadi di sini domainnya sendiri punya 3 level. Ada top level, second level, dan third level domain. Oke, sampai di sini kira-kira sudah jelas atau tambah bingung? Oke, penjelasan dari 3 level domain tadi. Ada top level, second level, dan third level. Misalkan di sini Bapak bisa kasih gambaran sama kalian www.smpsaveris2 slash, atau slash itu artinya garis miring ya, slash kelas 9 www.smpsaveris2.com slash kelas 9 ya. Jadi kalau misalnya di sini Bapak kasih gambaran sama kalian, smpsaveris2.com itu disebut dengan top level domain atau generic top level domain, GTLD, generic top level domain. Sedangkan yang disebut dengan smpsaveris2 itu adalah second level domain. Nah, yang disebut dengan third level itu adalah kelas 9-nya. Jadi kalau misalnya tadi Bapak kasih gambaran sama kalian, misalkan ada www.smpsaveris2.com slash garis miring kelas 9, maka smpsaveris2.com itu adalah top levelnya, smpsaveris2-nya itu adalah second levelnya, dan yang third level atau level ketiganya adalah kelas 9. Sampai di sini kira-kira sudah jelas ya? Oke. Ya, kalau tadi Bapak sudah jelasin sama kalian tentang 3 level domain, ada top level, second level, dan third level. Selanjutnya kita berbicara tentang macam-macam dari domain itu sendiri. Di sini contohnya Bapak ada beberapa yang Bapak bisa tampilkan karena ini sering kamu jumpai. Yang pertama adalah .co.id, co.id. Domain co.id ini digunakan oleh perusahaan swasta yang memiliki badan hukum yang legal. Persyaratan registrasi untuk domain berupa KTP, NPWP, SIUP, dan istilahnya sesuatu administrasi surat menyurat harus lengkap kalau kita menggunakan co.id. Ya, kita mau menjual sesuatu, kita mau menampilkan di dunia cyber menggunakan
domain co-id, maka kita harus punya administrasi yang lengkap. Misalkan kamu punya perusahaan atau kamu punya warung itu sekarang kan lagi digalakkan untuk UMKM. Misalkan kamu sedang membuat sabun mandi. Nah, jadi di sini misalkan kamu buat www.sabunwangi.co.id. Maka untuk membuat seperti itu, kamu harus memiliki administrasi yang lengkap, surat menyurat yang lengkap. Surat menyuratnya berupa apa? KTP, NPWP, SIUP, segala macam yang diperlukan untuk mendaftar menggunakan co-id. Jadi co-id ini tidak bisa sembarangan, ya. Jadi kalau ada kamu temu situs menggunakan co-id, berarti itu jelas terdaftar di dunia cyber ataupun di negara tertentu, ya. Tergantung dia negaranya di mana negaranya, itu kamu bisa lihat dari domainnya. Kalau ID, maka itu negara Indonesia, ya. Jadi kalau dia misalkan tadi sabunwangi.co.id, berarti sabun wangi itu ada di negara Indonesia dan dia terdaftar. Yang kedua adalah GoID. GoID ini domain GoID ini biasanya digunakan oleh pemerintah, di mana Go ini singkatan dari government, pemerintah. Institusi pemerintah itu menggunakan GoID. Jadi kalau kamu mau mengunjungi kantor-kantor pemerintahan melalui website, biasanya di belakangnya ada GoID, ya. Contohnya misalnya www.pengadilan.go.id. Nah, itu contoh situs untuk pengadilan. Karena pengadilan adalah kantor pemerintahan. Selanjutnya adalah ac.id. AC itu singkatan dari akademik. Jadi biasanya digunakan untuk universitas. Domain ini untuk membuatnya juga harus memiliki izin SK pendirian. Jadi nggak sembarangan juga orang menggunakan ac.id. Di sini ada ada SK dari pendirian lembaga dari Kementerian Pendidikan Nasional, SK rektor, surat kuasa dari rektor dan segala macamnya. Kemudian ada NetID, domain net. Net ini singkatan dari network. NetID ini dipergunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang legal atau memiliki izin. Untuk proses registrasi diperlukan salinan izin penyelenggara dari jasa dari pemerintah dan KTP penanggung jawab. Jadi ini nggak sembarangan, ya. Pokoknya kalau ada ID di belakangnya itu nggak sembarangan. Kemudian ada lagi or.or.id. Or itu singkatan dari organization. Ya, ini pun untuk membuatnya harus menggunakan izin-izin tertentu. Jadi orang nggak bisa sembarangan. Ada lagi sch.id. SCH singkatan dari school, lembaga setingkat SD sampai dengan SMA. Jadi kalau misalnya www.smp112.sch.id itu bisa, tetapi harus ada pendaftaran terlebid dahulu yang didaftarkan kepada pihak pemerintah supaya itu bisa dibuat. Selanjutnya adalah .web.id. Digunakan untuk website atau blog pribadi, tidak diperlukan surat izin apa-apa. Dalam penggunanya, harga sewanya pun relatif murah. Jadi ini kalau web ID ini tadi tidak perlu untuk surat menyurat dan segala macamnya menyiapkan. Ya, beda dengan yang tadi. Ya, itu ada sedikit perbedaannya dengan web ID. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, selanjutnya adalah ke jenis-jenis dari domain tersebut. Domain di Indonesia itu terdiri dari beberapa macam. Ada yang menggunakan .id, belakangnya ID, ya. Tadi co.id, ac.id, school.id, go.id, mil.id,
Ini juga untuk pemerintahan tetapi digunakan oleh militer. Kemudian juga ada web ID dan ada or.id. Selain itu, untuk TLD-nya top level domain, di sini ada .com, ada .net, ada .org, .info dan beberapa yang lainnya. Jadi itu ada sedikit perbedaan antara top level domain dengan yang regional. Kemudian ada lagi country top level domain atau yang disebut dengan CCTLD, country coded top level domain. Contohnya di sini adalah .us, .ly, Libya, .in, India, US ini adalah Amerika. Ya, itu regional. Nah, dari di sini dari beberapa yang Bapak sudah jelasin, pastinya kamu sudah bisa membayangkan kalau negara-negara misalnya Jepang, mereka menggunakan extensionnya pakai apa ya? Kalau negara Australia, Malaysia, ya coba kamu cari tahu mereka menggunakan extension domainnya apa. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, ada nggak tempat domain gratis? Kenapa kok gratis? Karena selama ini untuk membuat domain kamu harus membayar sejumlah uang tertentu. Tetapi apakah ada yang gratis? Ada. Nah, salah satu tempat pembuatan untuk domain gratis itu kalau kamu misalkan searching atau kamu buka di browser itu dengan alamat www.co.cc. Jadi ini dulu waktu zaman dulu Bapak masih sekitar 10 sampai 20 tahunan yang lalu, ini gratis semua .co.cc. Tetapi sekarang ada beberapa yang memang harus bayar. Tapi kamu coba kalau mau lihat-lihat, kamu buka situs www.co.cc. Kemudian kamu coba membuat sebuah domain yang kamu inginkan, ya. Yang kamu coba untuk membuat sebuah domain yang kamu inginkan. Bagaimana, apakah bisa kamu buat atau harus bayar? Kamu bisa lihat sendiri nanti bagaimana tampilannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kira-kira udah jelas ya? Oke, kalau sudah, di sini ada Bapak kasih rubrik sama kalian. Contohnya di sini rubriknya kurang lebih sama dengan yang pernah Bapak kasih minggu-minggu yang sebelumnya. Hanya di sini yang Bapak tampilkan adalah untuk jenis web pendidikan, pemerintahan, negara maupun organisasi. Ya. Jadi di sini contohnya di sini yang bisa Bapak sampaikan untuk jenis web pendidikan itu nama situsnya apa aja. Hanya kamu menampilkan nama. Tetapi nama ini kalau kamu klik nanti, dia akan langsung tersambung dengan situs yang resminya. Contoh, misalkan, jadi bukan asal sembarangan nama ya. Kayak misalnya www.smpsaverus2.com itu belum ada. Tetapi kalau kamu menggunakan yang benar, pasti ada. Contoh di sini, kita Bapak kasih gambaran dulu di sini. www.ugm.ac.id. Oke, kalau sudah lihat di sini ugm.ac.id. Kalau Bapak klik di sini, maka akan muncul UGM-nya. Nah, perhatikan di sini Universitas Gadjah Madanya ini langsung tertampil. Jadi seperti tadi di sini www.ugm.ac.id. Di sini kamu tinggal lanjutin, apalagi buat 4 macam untuk dunia pendidikan, 4 macam untuk pemerintahan, negara dan juga organisasi. Nah, di sini rubriknya ini kamu bisa ketik ulang. Rubriknya bisa kamu ketik ulang. Kemudian kamu kirimkan kembali dalam bentuk file. Sekali lagi, kalau sudah kamu ketik ulang, kamu kirimkan lagi ke Google Classroom ataupun juga ke Edmodo. Terserah yang mana yang menurut kamu enak kamu pakainya.
Tidak perlu dua-duanya kamu kirim, cukup salah satu saja. Jangan lupa kasih nama kelas dan nomor absen. Terus waktunya Bapak minta sama kalian paling lama habis jam pelajaran kita, ya. Kalaupun juga kamu nggak terkejar, Bapak kasih waktu sampai dengan jam 12 siang ini, ya. Kalaupun juga kamu nggak terkejar, Bapak kasih waktu sampai dengan jam 12 siang ini. Jadi kamu tinggal ngisi aja di sini dunia pendidikan apa aja, pemerintahan apa aja, sampai ke organisasi apa aja. Ingat, sampai jam 12 siang ini. Bagaimana? Kira-kira sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan. Kalau masih ada yang belum paham, belum jelas, kamu boleh bertanya kembali sama Bapak dari tempat-tempat tertentu sosial media yang bisa tersambung sama Pak Robin. Oke, kalau sudah silahkan kerjakan.